Kalau pada ibu ya, atau pada orang-orang dengan imunitas yang rendah, misalnya penderita HIV, orang yang di kemoterapi, ini biasanya gejala-gejalanya demam, ya, udah gitu lemas terus, kadang-kadang kelenjar getah bening, ya, artinya di situ nonjol-nonjol besar-besar. Itu menunjukkan adanya satu infeksi toksoplasma. Bahkan pada beberapa orang dewasa itu bisa mengakibatkan kebutaan dan gangguan pendengaran. Oh, Dok, berarti bukan dari bulunya, Dok, ya sebenarnya? Bulu kucing, jadi bukan dari bulunya. Jadi kotoran kucing kan hidupnya di dalam usus nih, ya. Ketika kucing itu pup, nah, jadi dia nempel lah di bulu-bulu. Ketika si toksonya itu nempel di bulu-bulu, terbang. Iya. Terus kita usap-usap tuh. Si kucingnya disayang-sayang tuh. Makanya kalau punya kucing, ini kucingnya bagus kok, tapi nggak divaksin. Nah, bulu-bulu itu nempel, lalu kita makan. Masuklah si parasit itu ke dalam tubuh kita. Dia tinggal di usus, kemudian lari ke otot. Bahaya ya. Jadi makanya itu awal mulanya melalui bulu ya, Dok. Melalui bulu yang tertempel oleh kotoran. Yang paling bahaya adalah pada bayi. Supaya kita tahu apakah ini infeksi tokso apa enggak, bayi itu nanti 20 minggu diambil air ketubahnya dilihat. Ya. Bayi apa yang kita takutkan? Lahir pertumbuhan janin terhambat. Kadang-kadang kepalanya kecil. Bayi itu kadang-kadang otaknya ya mengkerut. Ya. Dalam beberapa juga ada yang gangguan-gangguan seperti misalnya matanya buta. Kalau pada orang dewasa ya, terutama yang sudah mengalami kemoterapi atau kena HIV/AIDS, daya tahan tubuhnya turun, itu juga bisa gangguan pendengaran, demam-demam terus ya. Dan kadang-kadang pada bayi ketika lahir anaknya sehat, tetapi ketika remaja toksonya baru kambuh, buta. Biasanya makin lama makin buta, penglihatannya makin lama makin buta, pendengarannya juga makin lama makin berkurang. Itu adalah gejala-gejala dari toksoplasma. Jadi kalau punya kucing di rumah, 1, kucing itu harus divaksin. Ya. 2, kalau sudah megang-megang kucing, cuci tangan. Ya, Dok. Dengan menggunakan sabun. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan makan daging mentah. Jangan makan yang setengah matang. Semua matang. Jadi si tokso ini ketika dia itu tinggal di otot-otot rahim, kan dia di otot-otot tuh si toksonya itu. Nah, ketika terjadi kehamilan, hasil konsepsinya, hasil pembuahannya tuh dimakan. Sama apa ya? Makanya sama si toksonya, jadi dia juga bisa mandu. Kemudian yang kedua, toksonya itu prosesnya juga karena dengan infeksi tokso, daya tahan tubuh si ibu juga menurun sehingga susah buat hamil. Iya. Jadi tolong harus diperiksa. Makanya mengapa kalau orang sebelum hamil tuh periksa tokso supaya ketika hamil bebas dari penyakit-penyakit itu karena kita takut bayinya terinfeksi. Tapi kalau kucingnya itu udah divaksin, Dok, apa kemungkinan masih ada tokso? Kalau dianya jorok masih bisa. Kucingnya Kayak jorok. kamu udah divaksin juga masih mungkin kena COVID, masih mungkin kalau nggak ikut prokes. Iya bener. Balik lagi ke kitanya ya. Ya, Tapi Dok, tergantung pertanyaan pada kita. terakhir nih, Dok. Apakah toksoplasma ini bisa disembuhkan? Bisa, biasanya kita kasih obat golongan spiramisin, ya, dan biasanya bisa sembuh. Yang penting adalah sebelum hamil melakukan check up, dan kalau ada gejala-gejala yang tadi saya katakan, tolong diobati, tolong segera ke dokter. Siap, terima kasih Dokter Boyke. Syahnaz ini adalah wanita yang berparas cantik, bertubuh tinggi, dan terkenal. Lagi-lagi karena Billy Saputra. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia. Di dalam konten video, upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia.